Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bahasan tentang surah Al-Ikhlas, bahasan tentang tajwid serta yang terkandung di dalamnya. Ya. Ayat yang pertama berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu. Allah di sini adalah jalalah tafkhim. Ya. Jalalah tafkhim itu adalah apabila ada lafaz Allah di depannya ada harokat fathah atau domah. Nah kalau harokatnya kasroh namanya jalalah tarqiq. Kemudian di sini ada waqaf jaiz. Ini kelupaan ya, kalau fathah berdiri ingat mad badal maksudnya. Ini ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz itu artinya boleh berhenti, boleh juga sambung. Tapi di akhir ayat keseringannya dihentikan, sehingga ketika dihentikan karena di sini ada huruf dal yang merupakan huruf qalqalah yang seyogianya dia dibacanya hidup kalau dibaca wasal qul huwallahu ahadunillahus samad, maka ini menjadi qalqalah kubro. Karena huruf qalqalahnya hidup tetapi dimatikan, makanya dihukumi qalqalah kubro. Qul huwallahu ahadun. Nah, di sini kan ada ahadun. Kalau dibaca, Pak, itu kan Allahu Samad. Ada yang membacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu ada yang seperti itu ya. Qul huwallahu ahad. Tapi di sini kalau dibaca wasal nih ada unnya. Adapun artinya katakanlah di sini untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah Allah yang Maha Esa. Yakni maksudnya Allah itu Tuhan yang tunggal, satu, Esa. Satu bukan arti bilangan. Maksudnya bilangan satu, kalau satu udah ketahuan berarti ada wujudnya. Ini satunya dia, bukan satu angka, bukan. Tapi dia tunggal yang tiada tandingannya, nggak bakal ada lah yang nandingin Allah. Allah yang menciptakan semuanya, kok masa ada yang bisa nandingin? Tiada pembantu. Lalu malaikat bagaimana, Pak? Malaikat itu bukan pembantu, itu hamba ya. Hamba sama seperti kita, hanya bedanya kalau kita dilengkapi dengan nafsu, sedangkan malaikat itu tidak dilengkapi dengan nafsu. Berarti kita sebenarnya lebih istimewa dari malaikat. Nggak ada lawan, ya iya. Kalau ada lawannya berarti ada yang sama-sama kuat. Ya Allah nggak ada lawan, nggak ada yang serupa, ya iya lagi. Makanya keliru kalau ada misalnya hidupku ada di tanganmu, lalu ada tangan begini, ada buku di tengah-tengahnya, itu buat saya keliru ya. Karena tangannya Allah bukan berarti tangan seperti tangan kita. Allah nggak akan serupa. Walaupun di situ ada wasi'a kursiyyuhus samawat, seperti di ayat kursi, yaitu kursinya, apakah kursinya sama dengan kursinya manusia? Ya tidak, beda. Ya, nggak bisa disamain. Tiada yang setara dengan Allah. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat terhadap seseorang. Maksudnya nih,
Allah yang satu, yang esa, nggak ada tandingan, nggak ada pembantu, nggak ada lawan, nggak ada yang serupa, nggak ada yang setara, ini hanya boleh dimiliki dan disandangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Kalau manusia ada kelemahannya, manusia nggak bakal ada apa namanya sempurna, itu nggak ada. Manusia pasti ada kelemahannya. Termasuk Bapak ketika menerangin ini mungkin ada yang nggak jelas, mungkin juga ada yang salah, lebih cenderung kepada kesalahan dan kekurangan. Makanya manusia yang baik adalah manusia yang senantiasa memikirkan kelemahan dan kekurangannya, bukan mikirin kelemahan dan kekurangan orang lain. Nah, ayat yang pertama. Allahus Somad. Nah, Allahnya ini jalalah tafkhim lagi karena diawali dengan fathah. As-Somad. Ya, As-So. Di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lamnya nggak jelas. Tapi langsung masuk Allahus Somad. Bukan Allahul Somad, bukan. Allahus Somad. Ini alif lam syamsiyah. Di sini kembali ada waqaf jaiz. Maka kalau waqaf jaiz ini dibacanya berhenti, maka terjadi lagi namanya qalqalah kubro. Nah, kalau qalqalah kubro huruf dal ini huruf qalqalah hidup tetapi sengaja dimatikan. Allahus Somad. Ingat di sini qalqalah ya kalau dihentikan. Allahus Somad. Boleh berhenti, boleh lanjut. Adapun artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Semua makhluk, bukan hanya manusia. Maksud Allahus Somad. Jadi kalau manusia menggantungkan dirinya kepada uang, kepada harta, kepada jabatan, yaitu dia sudah menyekutukan Allah. Karena apa? Seharusnya kita gantungkan semuanya itu kepada Allah. Kita gantungkan itu semuanya kepada yang memiliki semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, kecewa itu pasti akan didapat. Contoh, ketika kamu berharap bapak atau ibu kamu nanti kalau pas pulang, kamu pas ayahmu berangkat kerja, ya nanti pulang tolong beliin aku bakso misalnya. Tiba-tiba ayahmu lupa. Kamu udah berharap, waduh nanti makan bakso nih, kasih saus, kasih yang pedas. Wah seger nih makan bakso. Tapi ternyata begitu ayahmu pulang, ayahmu lupa. Seperti itu. Pak, tapi kan kalau kepada Allah enggak langsung. Ya tetap ada proses. Makanya mintanya kepada Allah. Bukan berarti minta Allah, ya Allah aku minta emas segede pelek untuk kalung ya terus turun. Tidak. Tetap ada prosesnya. Tetapi ketika kita menggantungkan diri kita, menggantungkan segala harapan kita kepada Allah, niscaya kita tidak akan pernah kecewa. Karena ketika kita menggantungkan kepada Allah, ketika memang langsung kita akan mengucap alhamdulillah. Ketika kita agak tertunda, maka kita pun mengucap alhamdulillah. Karena banyak orang yang menganggap kenikmatan itu dengan banyaknya uang. Tidak, kita badan punya sehat, badan kita sehat, itu aja udah alhamdulillah. Coba kalau sakit, uang ada, badan sakit, apakah bisa pergi, bisa bersenang-senang? Tidak. Makanya gantungkanlah diri kita, gantungkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Ibnu Thalhah meriwayatkan Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah Allah yang maha sempurna dalam perilaku, perilaku perbuatan Allah. Maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaan. Allah maha mulia, maha besar dan maha sempurna dalam kebesarannya. Makanya Allah maha besar tapi sempurna kebesarannya. Maha penyantun yang maha sempurna dalam sifat penyantunnya. Maksudnya santun itu santun penuh lembut, penuh
kasih sayang dan kelembutan, maha mengetahui yang maha sempurna dalam pengetahuannya, bijaksana yang maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Dialah Allah yang maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlak. Dan hanya Allah yang berhak memiliki sifat ini. Ingat, yang sempurna dalam segala sifat-sifatnya itu hanya Allah. Nggak boleh ada orang mengatakan sayalah paling hebat, sayalah paling kuat, saya paling pintar. No, ingat itu baik-baik ya. Karena Allah itulah maha sempurna dengan segala kesempurnaannya. Jadi sempurna-sempurnanya. Sehingga kesempurnaannya bagaimana? Ya kita sudah selayaknya menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Ada mim mati ketemu ya, ini namanya idhar syafawi. Nah ini huruf qalqalahnya langsung berharokat mati. Hukumnya adalah qalqalah sughra. Mim mati ketemu ya lagi, idhar syafawi lagi. Lalu ada doma ketemu wawu mati, ini namanya mad tabi'i. Nah di sini dalnya harokatnya mati dan ada waqaf mamnu, maka ini dinamakan qalqalah sughra karena memang hurufnya mati. Pak, kalau ini waqaf mamnu sementara mati gimana? Jangan ngambil nafas ketika membaca. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu seperti itu. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya Allah tidak beranak, Allah tidak mempunyai anak. Dan tidak pula diperanakan berarti nggak punya orang tua. Itu seperti itu. Ya. Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani dalam kitab sunnahnya mengatakan sesudah mengetengahkan banyak pendapat tentang tafsir As-Somad yang tadi, yang sebelumnya, bahwa semuanya itu benar termasuk sifat Rob kita, yaitu yang menjadi tempat bergantung bagi segala keperluan. Dia adalah menjadi tujuan semuanya. Ingat ya, Allah adalah tujuan semuanya. Kita beribadah bukan untuk surga, bukan karena takut neraka, tapi karena Allah. Dia tidak berongga. Maksudnya tidak ada rongga sehingga orang pada bergantung. Enggak. Karena nggak bisa didefinisikan dan tidak bisa dideskripsikan Allah itu seperti apa. Nggak makan, nggak minum. Dan dia kekal sesudah semua makhluk fana. Maksudnya setelah kiamat semua makhluk hancur, termasuk malaikat sekalipun, Allah tetap ada. Seperti dalam firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua, segala sesuatu yang ada di semesta ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini sebuah jawaban ya, bahwasanya tidak ada Tuhan anak kalau dalam ajaran agama Islam. Kalau dalam ajaran agama lain silakan. Itu adalah keyakinan mereka. Tetapi dalam Islam Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak. Dan juga Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Karena Allah tunggal. Ya, karena apa? Nggak ada yang setara. Kalau ada istrinya berarti ada yang setara. Dan Allah berarti bergantung kepada istrinya. Berarti Allah bisa lemah terhadap anaknya. Ini enggak ya. Dalam agama Islam Allah tidak beranak dan juga tidak memiliki orang tua. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mim mati ketemu ya, idhar syafawi. Nun mati ketemu lam, idgham bila gunnah. Ya. Ada ini apa namanya mad badal atau mad tabi'i, mad badal ketemu kaf. Ini yang dinamakan mad silah qasirah. Jadi bacanya agak panjang ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini ada tanwin ketemu hamzah idhar dan terakhir dalnya ini hidup. Tetapi di akhir surah maka dibacanya dihentikan diwakafkan, maka hukumnya adalah qalqalah kubro.
Walam yakul. Nah, di sini ingat, walaupun tulisannya yakun tapi kita bacanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu seperti itu. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi Bapak katakan, dia, Allah maksudnya, nggak beranak. Nggak, tidak diperanakan maksudnya tidak punya orang tua juga. Dan tidak mempunyai istri. Kalau dia punya anak, berarti Allah ada setara. Diperanakan berarti punya bapak ibu, berarti lebih tinggi lagi. Berarti lebih hebat bapak ibunya dong. Ya kan? Tidak mempunyai istri. Ya kalau Allah punya istri berarti berbagi, berarti butuh. Sementara Allah tidak butuh dan Allah ada bukan karena adanya orang tua. Allah ya ada, udah selesai gitu aja. Maknanya Rasulullah itu bersabda kalau kita mau berpikir, pikirlah akan makhluk Allah. Karena kalau berpikirnya tentang Allah, kita nggak akan nyampe akal kita untuk memikirkan Allah. Nggak akan nyampe. Bagaimana bisa tanpa ada orang tua? Kita nggak akan sampai. Sama sebagaimana kita nggak akan sampai otak kita ketika ada bayi di dalam perut, itu pun kita nggak akan sampai. Pak, kan ada hubungan seperti ini suami istri. Ya, tapi apakah dimasukkannya langsung bentuk bayi? Tidak, kita nggak bakal sampai juga. Atau kita di badan kita saja, kita nggak akan sampai. Bayangkan saja ini kuku. Coba kalian amati kuku. Kuku ini dari kalian kecil terus tumbuh. Coba kalau didiemin, itu udah panjang berapa meter. Sama seperti ini, ada tanaman-tanaman di gambar ini. Tanaman-tanaman itu tumbuh tinggi. Tapi ada akarnya kan. Ini ada akarnya. Nggak ada. Kalau dalam mata, ya kalau kecuali kalau menurut dokter lain cerita ya. Tapi kalau menurut kita, mana akarnya? Harusnya tembus dong. Ini tumbuh terus. Seperti itu. Atau rambut. Akar rambut kan ada Pak. Ya, tapi bisa terus panjang seperti itu. Padahal akarnya yang nempel itu sangat cetek ya di kepala kita. Makanya ada ulama mengatakan alam semesta ada di tubuh kita. Ada awan, ada hujan di sini keluar air mata. Sungai-sungai mengalir di badan kita ada namanya urat. Ya kan? Itu seperti itu. Lalu kalau hewan-hewan makhluk hidup pada kita ya ada kuman, itu kan makhluk hidup. Ada petir Pak alam semesta, ya ada, kita ada petirnya kalau kita bersin, ya kan seperti itu. Atau ketika ada di badan kita ini lumpur ya kita punya kotoran, macam-macam ya. Alam semesta juga dikatakan ada di dalam tubuh kita. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya di surat Al-Ikhlas ayat 4 ini tidak beristri. Hal ini semakna dengan apa disebutkan oleh firman Allah, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai'. Dia, Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah nggak punya anak, orang nggak punya istri. Karena apa? Kalau ada istri namanya ada yang setara. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang setara dengan Allah. Dialah yang memiliki segala sesuatu yang maha menciptakan. Maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluk yang menyamainya atau mendekatinya. Maha tinggi lagi maha suci Allah dari semuanya itu. Jadi Allah sempurna dan maha sempurna. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Seperti biasa, catat, tolong catat ya. Jangan hanya diperhatikan tapi juga dicatat dan sesuaikan penyelesaiannya dengan waktu yang ditetapkan. Dan setelah ini kalian kunjungi link untuk mengerjakan evaluasi sekaligus absensi. Adapun passwordnya Bapak menggunakan kata Allah. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.